Lift crane proyek pembangunan rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora jatuh. 4 pekerja tewas. Menurut kesaksian korban selamat, kecelakaan terjadi begitu cepat. 505 kepala daerah yang akan dilantik pada 20 Februari mendatang dijadwalkan mengikuti retret di Kabupaten Magelang. Pedagang kecil terdampak stok LPG 3 kg yang terbatas. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Sarah Nababan. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, korban tewas akibat jatuhnya lift crane saat pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah. Hingga Senin bertambah 1 orang. Total korban meninggal dunia adalah 4 orang, sementara 9 orang lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit. 1 korban jatuhnya lift crane meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, Tegar Muhammad Wijaya mengatakan, para korban meninggal dunia kebanyakan mengalami patah tulang berat. Dari 13 orang korban, 4 orang meninggal dunia, 5 korban masih dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, sementara 4 korban lain dirujuk ke rumah sakit di Solo. Yang meninggal ada 4 orang, 1 orang ya. Terus yang perawatan ada 9 orang. Yang dirujuk berapa, Pak? Yang dirujuk ada 4 orang, yang dirawat di rumah sakit ada 5 orang. Nah, itu alasan dirujuknya mungkin kenapa, Pak? Ya, alasan dirujuk karena membutuhkan perawatan lebih lanjut terkait kondisi medis ya. Gitu. Jadi dirujuk ke rumah sakit yang levelnya lebih tinggi daripada rumah sakit ini. Kondisinya mungkin patah tulang atau seperti apa yang dirujuk? Ya, kondisinya patah tulang, di mana patah tulangnya itu membutuhkan dokter spesialis yang lebih ahli lagi, subspesialis dari ortopedi. Dan memang di sini kan masih tipe D untuk penanganan lebih lanjut di rumah sakit lebih tinggi akan lebih lengkap, termasuk mungkin jika dibutuhkan ruangan ICU atau lain sebagainya. Kecelakaan kerja yang merenggut nyawa 4 orang pekerja terjadi saat pekerja proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora menaiki lift crane menuju lantai 5. Lift yang membawa 13 orang tiba-tiba jatuh dari ketinggian 12 meter. 3 orang tewas usai kecelakaan dan 1 orang meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 9 korban lainnya masih menjalani perawatan. Pasca kejadian, polisi memeriksa 5 orang saksi dari pihak kontraktor, pekerja, hingga pengelola proyek. Jadi adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalamnya sebanyak 13 orang mengalami luka dan tadi yang saya sebutkan. Sementara itu, Bupati Blora yang menjenguk di rumah sakit memastikan korban yang dirawat di rumah sakit mendapatkan penanganan medis. Selain korban luka, pihak pemerintah Kabupaten Blora juga menemui keluarga korban meninggal dunia akibat kecelakaan lift crane. Kita tentunya yang pertama mengucapkan belasungkawa ya untuk korban yang meninggal. Ada 4 ya, 4. Nanti kita akan kunjungi ke rumahnya masing-masing. Dan ini korban luka ada 9 ya. 9 yang masih dirawat di sini 5. Yang 4 dirujuk ya. Ada yang dirujuk di Solo, ada yang di RSUD Blora. Nah, kondisi yang di sini menurut keterangan dari Pak Direktur ini dalam rangka untuk persiapan akan dioperasi. Nah, bisa ditangani di sini tentunya ini akan dioperasi di sini. Kita berdoa semoga operasinya lancar dan memberikan kesembuhan kembali.
Sampai saat ini ke-9 korban luka berat masih menjalani perawatan. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sementara itu, menurut kesaksian dari salah satu korban selamat, saat peristiwa jatuhnya lift crane proyek pembangunan rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora, kecelakaan tersebut terjadi begitu cepat. Inilah video amatir detik-detik lift crane yang mengangkut 13 pekerja proyek pembangunan rumah sakit PKU Muhammadiyah terjatuh dari ketinggian 12 meter di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebagian pekerja mencoba menolong teman mereka yang menjadi korban. Salah satu korban menceritakan detik-detik peristiwa mencekam tersebut. Saat kejadian, dirinya sadar dan terluka, namun tidak mengetahui kondisi teman-temannya yang ada di dalam lift crane. Ini 13 orang pas naik itu. Oh iya, wah gantian maunya berapa itu 9, terus ada yang turun terus masuk lagi 2, ada yang turun lagi, gitulah intinya. Waktu kejadian itu gimana? Putus, tiba-tiba putus atau gimana Pak? Ya nggak tahu putusnya dan yang penting udah nyampe atas, orang bedek langsung turun gitu aja. Terus nggak tahu mulut atau putus, nggak tahu. Yang penting kita nyawanya dulu udah fokus, kita sadar sampai sadar. Waktu itu jenengan sadar ya waktu itu? Alhamdulillah sadar sampai mulai digendong siapa sampai ke rumah sakit ini, alhamdulillah sadar. Yang lain-lain temen Kurang tahu, yang penting tragedi itu saya lihat sendiri, cuma enggak mau melontarkan seperti apa. itu ya. Nggak tega, loncat dewe Pak. Sampai hati maksudnya. Nggih, siap. Nggih Pak. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan penyebab jatuhnya lift crane pembangunan rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Hari pertama cek kesehatan gratis di Kota Semarang disambut baik oleh masyarakat. Puskesmas Pandanaran menjadi salah satu puskesmas yang ramai dikunjungi masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis. Antusias warga untuk melakukan cek kesehatan gratis salah satunya terlihat di Puskesmas Pandanaran, Kota Semarang. Baru 3 jam sejak dibuka pada pukul 7 pagi, sudah ada 30 warga yang datang untuk melakukan cek kesehatan gratis. Agar program berjalan lancar, Puskesmas Pandanaran, Kota Semarang menyiapkan petugas untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat yang terkendala dalam melakukan registrasi. Antusiasnya ini bagus banget Mbak. Ini hari ini kita ada 30 pasien atau masyarakat yang ingin mencek lab gratis. Tadi dari ke-30 itu didominasi oleh siapa Mas kira-kira? Untuk dominasi kebanyakan dewasa. Saat dewasa, yang paling banyak dewasa ada lansia juga ada, balita juga ada. Ini tadi ikut program cek kesehatan gratis ya Bu? Tadi yang diperiksa apa aja Bu? Pertama tensi, timbangan, ditimbang, terus tinggi badan, terus laborat, diambil darahnya itu, terus ditanya pola makan, terus edukasi bagaimana itu jalan, disarankan untuk jalan kaki 30 menit, terus diperiksa gigi ya. Setahun sekali ada gratisan itu. Oh iya, gratisan. Senang atau gimana Bu? Senang. Senang ya Bu ya. Pemeriksaan kesehatan gratis ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan beberapa kelompok usia, yakni usia 0 hingga 5 tahun, usia prasekolah, usia sekolah, usia remaja, usia dewasa muda, dan usia lansia. Gesi Lutfia, Dedistio, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, warga Jawa Tengah sudah dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di 881 puskesmas yang tersebar di 35 kabupaten atau kota. Dalam tinjauannya di salah satu puskesmas, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, meminta masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut, terutama bagi warga yang tidak pernah melakukan cek kesehatan. Di hari pertama pelaksanaan program cek kesehatan gratis, penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana meninjau pelaksanaan pemeriksaan gratis untuk warga yang berulang tahun di Puskesmas Pandanaran, Kota Semarang.
Program unggulan dari pemerintah Prabowo Gibran tersebut juga serentak dilaksanakan di 881 puskesmas yang tersebar di 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengatakan, layanan cek kesehatan diberikan untuk 3 kategori. Pertama, bagi warga yang berulang tahun, mulai dari usia bayi hingga lansia. Kedua, untuk anak sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, untuk wanita atau ibu hamil dan balita. Diharapkan dengan adanya program cek kesehatan gratis, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memantau kesehatan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terabaikan kesehatannya. Jadi alhamdulillah yang 881 ini seluruh puskesmas sudah saat ini secara serentak gitu ya. Serentak melaksanakan pemberian pelayanan kepada masyarakat, ya, pelayanan cek kesehatan gratis masyarakat. Kemudian memang dalam hal ini kami dari Pemprov Jawa Tengah tentunya mendukung sepenuhnya ya program cek kesehatan gratis ini, dan kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Tengah. Jadi saya harapkan kepada masyarakat Jawa Tengah, jadi ini kesempatan yang sangat baik, ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian juga misalnya hal bagi masyarakat yang selama ini tidak pernah check up gitu. Nah, kesempatan inilah untuk melakukan check up karena semuanya gratis itu. Sementara itu, salah satu warga pengguna fasilitas cek kesehatan bagi yang berulang tahun mengatakan, program cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun ini sangat membantu warga yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya. Saya di sini mau melakukan pemeriksaan ibu hamil dan saya senang banget dari pemerintah mengadakan program pemeriksaan gratis khusus yang berulang tahun di hari ini. Ulang tanggal berapa? Saya ulang tanggal tanggal 16 Februari, di mana harusnya pemeriksaan 17 Februari. Cuma kita karena ada bumil dan balita itu diberikan secara khusus untuk dapat pemeriksaan secara gratis. Harapannya ini kan pasti satu sangat membantu para pasien juga, terutama ibu hamil, di mana kan pemeriksaan di mana-mana ada yang pembayaran atau apa, ini apalagi kita dikasih khusus program, apalagi di hari ulang tahun atau hari spesial kita dikasih program gratis dari pemerintah. Pemeriksaan gratis itu sangat luar biasa menurut saya. Dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, tak hanya dapat membantu mencegah berbagai masalah kesehatan sejak dini, namun juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. 505 kepala daerah yang akan dilantik pada 20 Februari mendatang dijadwalkan mengikuti retret di Kabupaten Magelang. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Saudara, masih di Kompas Jateng bersama saya Sarana Baban. Banjir yang melanda wilayah Pantura Kaligawe, Kota Semarang dalam sepekan membuat pengendara terkena imbasnya. Banyak pengendara motor yang menerjang banjir terpaksa harus mengeluarkan uang lebih untuk memperbaiki motor yang rusak. Banjir yang terjadi di Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang membuat para pengendara menjadi korban. Para pengendara motor terpaksa menerjang banjir dan berimbas pada kerusakan mesin motor yang tiba-tiba mati mesin. Hal ini membuat bengkel sepeda motor di sekitar Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang ramai didatangi para pengendara yang meminta motornya untuk diperbaiki karena terdampak banjir. Di mana sejak sepekan terakhir, sejumlah bengkel sudah melayani ratusan pelanggan yang memperbaiki motor imbas mati mesin saat melintasi banjir. Kerusakan motor imbas banjir bermacam-macam, mulai dari busi mati, oli tercampur dengan lumpur, hingga yang paling parah harus bongkar mesin. Biaya perbaikan pun bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung kerusakan sepeda motor.
Menurut salah satu pemilik bengkel, peningkatan jumlah pelanggan meningkat drastis dari yang biasanya hanya 10 motor, kini mencapai 20 motor per hari. Dan sebagian mengeluhkan kerusakan motor akibat menerjang banjir. Karena kemasukan air mas, melepek. Jadi kan businya macet, ini kena air, masuk air kan udah tinggi ini, masuk ke mesin jadinya mati. Terus penanganannya berapa Bu? Penanganannya gimana itu, ganti apa aja? Penanganannya harus diganti busi, dicek dulu nih dibongkari, nanti knalpotnya dicopot. Kan itu ada masuk air, airnya dikeringin dulu, baru ganti busi. Kalau misalnya olinya nggak bagus ya diganti oli, baru bisa dinyalain. Menurut pihak bengkel, untuk satu motor membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam untuk memperbaiki kerusakan motor, namun jika bongkar mesin membutuhkan waktu beberapa hari. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, banjir yang menggenangi Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang menyebabkan jalan rusak, seperti jalan berlubang hingga beberapa bagian aspal terkelupas. Pasca banjir surut, kondisi Jalan Pantura Kaligawe Kota Semarang yang berlubang dan tertutup lumpur atau pasir membuat para pengguna jalan yang melintas harus waspada, terutama pengendara sepeda motor. Dari pantauan, kerusakan jalan paling parah berada di depan kampus Unisula dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Kota Semarang. Jalannya gimana Pak? Ini berlubang semua loh Pak, kasihan yang lewat sini Pak. Lubangnya tuh besar-besar sekali Pak, masalahnya Pak. Tolong cepat-cepat bangun Pak, ini kasihan yang jalan Pak, terus terang Pak, ini Pak. Banyak Pak ya, yang berlubang banyak? Banyak sekali, yang berlubang banyak sekali. Dari arah sini, Sultan Agung sampai lampu merah itu besar-besar sekali Pak, tidak bisa dilewati Pak. Berarti kalau malam bahaya lagi Pak ya? Wah, kalau malam malah bahaya lagi, masalah tidak ada lampunya Pak, terus terang. Tidak ada lampu, yang kasihan, yang jalan-jalan sini kasihan Pak. Warga berharap ada solusi cepat agar kondisi jalan tidak membahayakan pengguna jalan dan mobilitas kembali lancar. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, 505 kepala daerah yang akan dilantik pada 20 Februari mendatang dijadwalkan mengikuti retret di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Minggu pagi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menggelar simulasi dari Yogyakarta hingga tiba di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menyebut salah satu opsi jalur pemberangkatan retret yakni transit di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta hingga menuju ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Wamendagri menegaskan dalam retret nanti, 55 kepala daerah akan menerima 3 materi inti, mulai dari tupoksi, astacita, hingga pembekalan dari Lemhanas. Retret di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah akan berlangsung 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Direncanakan pelantikan kepala daerah itu di tanggal 20 di Jakarta, ada 505 kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang akan dilantik langsung oleh Bapak Presiden, dan dijadwalkan 21 para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang. Dan kami di Kemendagri, ini BPSDM, ini Pak Sugeng ini yang bertanggung jawab untuk menyusun semua rangkaian acara bersama Lemhanas. Ini sedang meninjau ya, survei opsi-opsi dari lokasi. Ini adalah salah satu opsi di mana para kepala daerah itu mungkin akan berkumpul dulu di sini sebelum sama-sama berangkat ke Magelang begitu. Jadi ada beberapa opsi. Ya, opsinya adalah berkumpul di Jogja. Nah, di Jogja salah satunya adalah titik ini. Tadi Kepala Istana sampaikan sangat berkenan karena memang sudah sangat memungkinkan juga ya, dan bisa diadakan dengan sangat sederhana, sangat simpel. Ini hanya titik temu saja, meeting point, berkumpul di sini kemudian bersama-sama dengan bis ke Magelang gitu. Ini salah satu opsi. Selain opsi lain tentunya bertemu atau berkumpul langsung di Magelang. Ini kami sedang melakukan simulasi dan besok saya kira akan dirapatkan bersama Pak Mensesnek ya, di Jakarta. Gitu. Berapa hari Pak di Magelang? Di Magelangnya insya Allah sampai tanggal 28 ya. 8 hari Pak. 7 hari.
ya 21 sampai 28 ya. 21 itu berangkat berarti ya? 21 itu masuk sana. Ya, check-in di Magelang itu 20. Retret bagi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah adalah kali pertama dilakukan. Bima Arya menyebut retret kepala daerah sama halnya dengan menteri dan wakil menteri kabinet merah putih. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Pedagang kecil terdampak stok LPG 3 kg yang terbatas. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Sarana Baban. Sebagian warga masih kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Di Kota Semarang, warga mengeluhkan sulitnya membeli LPG 3 kg. Bahkan sejumlah warga yang berkecimpung di bisnis makanan mengeluhkan kelangkaan gas yang berdampak pada usaha kecil mereka. Meskipun pengecer sudah bisa kembali menjual LPG 3 kg, namun masih ada warga yang kesulitan untuk mendapatkannya. Salah satunya Mirzi, warga Sampangan, Kota Semarang, yang sehari-hari berjualan gorengan. Mirzi mengaku hingga saat ini LPG 3 kg di warung atau pengecer masih sulit ditemukan dan stoknya pun terbatas, sedangkan di pangkalan stoknya cepat habis. Mirzi sempat seminggu tidak berjualan saat pengecer dilarang menjual LPG 3 kg. Ini cari gas 3 kg masih susah nggak sih Mas? Masih susah ya Mas ya? Itu sejak kapan Mas susah cari gas 3 kg? Ya sejak kemarin lah. Ada semingguan Mas? Ya kayaknya ada Mbak. Kemarin pas lagi kosong-kosongnya di warung, di agen gitu, jualan nggak Mas? Libur Pak. Libur? Ya orang susah tadi juga semangat. Libur berapa hari? 1 minggu kayaknya tuh Mbak. 1 minggu libur karena nggak ada gas ya Mas? Tapi jual ini berjualan. Karena udah mulai ada gas. Ya, nyari lah. Nyari. Dapetnya nggak jualan. Mirzi berharap LPG 3 kg di pangkalan maupun di pengecer kembali mudah didapatkan dan pembeliannya tidak dibatasi. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Solo. Arnold Purnomo atau akrab disapa Chef Arnold masak nasi goreng di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Usai memasak, Chef Arnold membagikan nasi goreng gratis kepada warga yang berkunjung ke rumah Jokowi. Suasana di kediaman Joko Widodo di Sumber, Solo, Jawa Tengah Sabtu siang mendadak ramai. Chef Arnold yang datang langsung memasak nasi goreng di depan rumah Jokowi. Jokowi sempat keluar rumah untuk menyapa Chef Arnold yang sedang asik memasak. Jokowi juga melayani warga yang ingin foto bersamanya. Secara khusus Chef Arnold juga memasak untuk Jokowi dan Iriana. Setidaknya ada 150 porsi nasi goreng yang dibagikan di kediaman Jokowi. Kan banyak yang nunggu yang datang ke rumah Bapak. Ya Pak, izin Pak, boleh nggak bagi-bagi nasi goreng. Terus ada brand kita juga baru ini, ya silakan gitu. Terus kasih waktu hari ini. Wah lumayan, saya nggak tahu. Tapi kan nggak perlu dari medsos kan di sini udah rame. Berapa porsi kita hari ini siapin 150, tapi udah mau habis. Warga pun merasa senang karena bisa berfoto bersama Jokowi sekaligus bisa menyantap nasi goreng yang dimasak oleh juru masak profesional dan terkenal. Tadi sempat ngantri, dapat nasi goreng, rasanya enak sekali. Ternyata apa yang dipromosikan atau ya ini memang ternyata terbukti. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah selalu ramai dikunjungi warga, layaknya sebuah destinasi wisata. Jika beruntung, warga yang datang juga bisa berfoto bersama Jokowi. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Sarana Baban, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.